menembus tirai-tirai yang selama ini sebenarnya bisa dibuka tapi belum dibuka. Ternyata ada jalan pintas mengenal diri sehingga sampai kepada ilahi. Mau? Serius? Jika dulu ada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa kenal diri kenal Allah. Diri yang baru diungkap, diri anasir tanah. Tanah itu makhluk muhdas dicipta, Allah tidak dicipta. Maka mustahil sang anasir mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sampai pada bab rububiyah, mengenal Allah sebagai pencipta, enggak lebih. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya ahad shalli ala Ahmad, Allahumma ya ahad shalli ala Muhammad, Allahumma ya ahad shalli ala Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Bapak Ibu yang saya cintai, Tuanku Fakir Nurul, Tuanku Aris, semoga Allah ridha. Beliau firman-Nya sekelas dengan orang yang sudah beranggap saudara, Tuanku Kerajaan, yang menjadi mursyid masyarakat Syafa'iyah di menuju kita ringan. Kami pun mendapatkan dalam ilmu hadis, mendapatkan dalam ilmu riwayat dan qari'ah, saling mengijazahkan supaya ikatan kami dapat kuat. Saya minta ijazah syariahnya, saya pun kasih ijazah qari'ah nasyaliyah. Saya kira kami sah dari orang setan. Alhamdulillah. Ilmu ini sebelum. Jadi sangat belia Kepada guru Samaniyah, beliau Samani Satari Maksabandi, namanya Tuanku Darilis bin Abuya Hasan Basri Jalil. Beliau mengambil dari Syekh Tuanku Jamil Taram yang menjadi guru daripada Datuk Siri Talawi Taikumbuh. Tapi ambo tak pengen ngaji lama-lama, kaget ambo buya kajian jantan gitu lebih ambo, kajian laki-laki selama betino tak usah. Ya itu istilah no. Soalnya tak. Akhirnya beliau terdiam sesaat, kemudian beliau mengatakan sesuatu rahasia. Yang rahasia itu sebenarnya tidak jadi rahasia di zaman ini, tapi jadi rahasia di zaman itu. Ma'rifatullah itu dulu rahasia, tapi di akhir zaman itu menjadi biasa. Itulah nikmatnya hidup di akhir zaman. Maka banyak yang protes kepada kami, kok Ar-Razi berani buka ilmu beneran, dia murid Nabi Khidir. Maka kami pun bertanya dengan adab, wahai Tuan, kalau seandainya aku bertemu Nabiullah Khidir, bagaimana aku tahu kalau ini bukan iblis tapi ini benar Balya bin Mulkan Abul Abbas Khidir alaihissalam? Dia langsung menoleh kepada muka saya. Dia bilang, kamu kan punya sir di dalam dirimu, rahasia memori yang disitulah ruh kamu menyimpan pengenalan kepada siapa saja. Sir itulah yang mengenal bapak ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sir itulah yang mengenal Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Sir itulah yang mengenal Allahu Ahad. Itu pukulan telak bagi kami. Apa sebab? Sepanjang umur kita sudah bergelar doktor, kata orang di kampus, sudah dikasih ijazah mursyid kok di surau Sulu, tapi ternyata sir belum bekerja. Yang ada ser-seran, curiga-curigaan, belum menggunakan mata batin.
Mulailah kami kemudian mencoba tasdik. Taslim belum. Apa beda tasdik dan taslim? Tasdik cukup percaya dulu. Kalau taslim sudah dapat menerima. Kalau taslim ikut menjalani yang dijalaninya. Kalau tasdik cukup percaya, tidak ingkar. Kami kemudian tasdik. Ziarahlah kita. Ziarah di satu tempat. Dia lihat saya ziarah terus serius. Di bus dia tegur saya. Apa kata beliau? Kalau ziarah jangan terus serius. Yang kamu kunjungi belum tentu lebih mulia daripada kamu. Berawat lagi, ya? Benar gak tuh? Sombong atau itu benar? Ternyata saya ingat dalam kitab-kitab lama tertulis. Imam Abu Muhammad Al-Balkhi seingat kami pernah berkata, kan min qabrin yuzar wa ahluhu yu'adzab. Betapa banyak kuburan dikunjungi, diziarahi, tapi yang di dalam kubur sedang disiksa. Belum tentu yang diziarahi lebih mulia daripada yang menziarahi. Ingatlah, wah, dari mana ini Tuhan bisa membaca kitab yang saya baca? Kitab yang saya baca sangat langka. Kok beliau bisa baca? Tapi saya masih tepis, biasa. Besok-besok kami ziarah 7 hari 7 malam sampai saya sakit-sakit di sana. Beliau ngomong lagi, kamu ini nyembah kubur atau nyembah Allah? Kok kalau ziarah langsung ziarah? Kalau ada masjid, sholat dulu di masjid, sholat dulu di surau 2 rakaat. Tanda engkau menyembah Allah, bukan menyembah yang di dalam kubur. Terpukul lagi kita. Ya juga ya. Begitulah terus, setiap hari ada kalam-kalam baru yang mematahkan logika saya. Kisah Nabi Musa berulang kembali dengan Nabi Allah Khidir, ya? Tapi saya berazam, ya Allah, jangan jadikan kisah itu berulang. Ajarkan aku tasdik dan taslim menerima. Itu terjadi. Pendek cerita, terjadilah pandemi. Disitulah kita suluk khalwat baru, khalwat fil jalwah, bersuluk di tengah balai. Kaji Buya Tuangku Arius. Itu bahasa Arabnya al-khalwah fi jalwah, bersuluk di tengah keramaian. Tubuh bersama makhluk, ruh bersama Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau ngaji diri metodenya banyak. Ada metode ma'rifat anasir, mengenal unsur-unsur yang 4. Adalah air, adalah tanah, adalah udara, adalah api. Digabung jadilah senyawa ini dan itu, sehingga bernama di daerah Kerinci rukun 13. Rukun 3 balik. Tapi itu sangat bagus, cocok untuk zamannya. Di zaman ini sudah zaman gadget. Orang-orang ngaji sudah lewat YouTube. Kalau ngaji gitu, kata kawan anak muda, kelamaan ya. Kita mau jalan pintas, tol sudah masuk Sumatera, kok nggak ada tol di jalan Torikot. Akhirnya kita minta belajar lagi kepada guru, ingin merambah jalan baru, menembus tirai-tirai yang selama ini sebenarnya bisa dibuka tapi belum dibuka. Ternyata ada jalan pintas mengenal diri sehingga sampai kepada ilahi. Mau? Serius? Jika dulu ada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa kenal diri kenal Allah. Diri yang baru diungkap, diri anasir tanah. Tanah itu makhluk muhdas, dicipta. Allah tidak dicipta. Maka mustahil sang anasir mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sampai pada bab rububiyah, mengenal Allah sebagai pencipta. Tidak lebih. Nembus tirai-tirai yang selama ini sebenarnya bisa dibuka tapi belum dibuka. Ternyata ada jalan pintas mengenal diri sehingga sampai kepada ilahi. Mau? Serius? Jika dulu ada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa kenal diri kenal Allah.
Diri yang baru diungkap, diri anasir tanah. Tanah itu makhluk muhdas, dicipta. Allah tidak dicipta. Maka mustahil sang anasir mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sampai pada bab rububiyah, mengenal Allah sebagai pencipta, enggak lebih. Belum sebagai kekasih, baru pencipta, baru pengatur, baru memimpin alam, malikul mulk, raja riti raja. Kita sungkan, segan, akhirnya takut yang muncul. Disitulah banyak orang maluluang, orang maluluang enggak? Maluluang sudah mengaji Allah, itu babnya bab jalaliyah namanya. Maka kita bukalah satu bab baru namanya bab jamaliyah. Allah itu maha indah. Di manakah keindahan Allah itu Allah pancarkan? Itulah yang disyairkan, ya jamalu ya jamalu. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan tol menuju Allah bukan lagi melewati anasir-anasir tubuh. Betul, anasir ini pancaran hasil dari Nur Muhammad. Sekarang kita jalan tol langsung kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang mana lewat anasir itu. Tapi para lu tahu, tromat tuangku. Kalau ada orang bertanya harus kita jawab. Apalagi banyak orang mau uji zaman kini lah. Dari dulu, kalau orang awak mau uji itu tidak tanggung. Kalau misalnya menjawab tanya den, guru den, gece orang awak ya, itu murid itu yang ngajar. Murid yang sodik nggak begitu. Nanti Bapak saksikan sendiri, guru-guru oleh Allah belum Bapak tanya sudah dijawab, baru terbersit sudah dijawab. Masih kurang yakin, laut aja. Gak usah ngaji lah. Bagaimana ma'rifat al-Muhammadi, mengenal Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dirumuskan dengan bab hembusan Allah dan ciptaan Allah. Itulah surat Shad ayat 72, 73 yang sudah sering saya bahas dulu di YouTube, sekarang ketemu orangnya. Ini bab penting, orang salah paham. Kita ini bukan bagian Allah, kita ini bagian yang terdalam dari diri kita, namanya citranya Allah. Citra apa bahasa Allah? Pantulan daripada Allah. Bayangan lain pula. Kalau bayangan setan itu bayangan Nur Muhammad. Kalau kita jangan jadi bayangan, maka hakikat bayangan sampainya kepada tarekat iblis. Ngaji hakikatnya nggak tanggung-tanggung, ujungnya ingkar pada syariat. Dan ada orang yang mengaku syatari, dia seperti itu, tapi itulah bukan syatariah Ahlus Sunnah, itu syatariah Azaziliyah Iblisiyah. Syatariah Ahlus Sunnah yang diajarkan Syekh Burhanuddin itu bersyariat, bertarekat, berhakikat, baru sampai pada ma'rifat. Akhirnya dibalik jalannya. Lama warna kalau lewat tarekat kok zikirnya 70.000 bila lo selesai. Ya, tapi tetap amalkan itu supaya berkah hidup lahir dan batin. Dimulai dari pangkal, jangan dimulai dari ujung kalau ngaji. Ya, kan mau tarekat akhir zaman. Apa kata Allah? Nah, di Quran itu dimulai dari penciptaan makhluk, tapi kita boleh mulai dari belakangnya. Inni khaliqun basharan min tin. Aku menciptakan bashar, manusia dengan anasir-anasir di badannya dari tanah. Tuh surat Shad. Berarti tubuh ini dicipta. Dengan apa dia mencipta? Cukup dengan kudrah iradahnya. Terkalamlah kun. Kun itu kaf kamaliyah, nun nur, satu lagi nar.
Maka ada orang, dia manusia tapi di dalamnya iblis. Dia kamaliyatun nar, kesempurnaan api. Kun juga. Maka orang itu jadi kun. Ada kamaliyatun nur, kesempurnaan cahaya. Orang ini tidak menjadi dukun, tapi biasanya dituduh dukun. Caranya sama, main hembus-hembus. Ya. Jadi menghembus itu cara-cara kun, ya, ilmu kun yang dibagi-bagi. Buka-buka kaji tuangku, ya. Tapi tetap saja, kan ijazahnya nggak dikasih dia bagian kun. Tetap tuangku Arius yang dapat. Kalau tubuh ini hubungannya dengan Allah, hubungan rububiyah, hubungan penciptaan. Hijabnya adalah qudrat dan iradat Allah. Itulah sifat ma'ani. Itulah sifat. Maka kalau ingin musuh di babiko, habiskan iradah kehendakmu dalam kehendaknya, habiskan kudratmu dalam kudratnya, usul pada sifat. Jadi wali Allah insya. Tapi bila lawak sampai ke situ, mengecek mudah, mengalamkan sangat ringan. Coba lalui sendiri, ya. Maka mesti bermursyid yang sudah fana pada sifat Allah baru sampai pada makam itu. Kalau tidak minimal fana pada nama, maka zikirlah banyak-banyak, zikir 70.000 supaya fana dalam asma. Itu sudah cukup. Dibawa bekal mati sudah cukup. Minimal ditanya mungkar nakir, man rabbuka, rabbi Allah, selesai, ya. Tapi ada jalur pintas kedua. Fa idza sawaituhu, jika sang manusia tubuhnya sudah, wadahnya sudah cukup, wadahnya sudah sempurna, sawaituhu sudah rata merata, nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan, aku citrakan hembusanku, min ruhi, dari rohku. Banyak yang salah faham di situ sampai bertengkarlah pengikut Hamzah Fansuri dengan Syamsuddin Sumatrai. Dengan siapa? Dengan Nuruddin Ar-Raniri. Sama-sama Qadiriyah, saling sesat menyesatkan. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Tubuh dicipta, ruh dihembus dari ruhnya. Apa yang disebut ruh? Ruh bukan zat. Tolong diingat, ruh bukan zat. Maka coba hafalkan yang kami sebut haikalul ma'arif, pokok-pokok ma'rifat. Ini sudah ringkasan. Kalau tadi 4 anasir, sekarang 4 haikal, 4 pilar. Coba baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terima syahadatku. Ya Allah, terima syahadatku. Ya, jadi kalau syahadat kita minta, coba pegang dadanya. Nah, coba pegang dadanya, pejam matanya. Baca lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, terima persaksianku. Ya Allah, terima aku sebagai hamba-Mu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, terima kami sebagai umat. Berikan kami syafaat. Bukakan jalan ma'rifat melalui ini. Nah, haikal ma'rifnya ahad zatullah. Ikuti. Ahad zatullah. Ahad itulah nama zat Allah. Ahmad ruhullah. Ahmad itulah ruhullah, hembusan Allah.
Muhammad Habibullah. Disempurnakan dengan imam akhir zaman Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahad itulah zat Allah, hanya Dia semata, tiada bersamanya. Bahkan nama ada, istilah ada pun belum tiada. Bahkan alif lam lam ha pun belum disebut di mana-mana. Yang ada cuma ahad. Ahad itulah alif. Alif itu dimulai dari titik. Itulah titik yang ada di huruf ba. Bermakna ahadiyatullah, keesaan Allah. Maka di sini tidak main lagi akal, yang ada cuma rasa dan keyakinan. Yang tahu tentang Dia hanya Dia semata. Maka habiskanlah taumu dalam taunya, habiskanlah pendengaranmu dalam pendengarannya, habiskanlah penglihatanmu dalam penglihatannya, habiskan kudrat iradatmu dalam kudrat iradatnya. Hanya Allah lah semata, ahad zatullah. Kalau begini hidup bahagia. Ini yang disebut qadimiyah, periode masa qadim. Ini sudah ringkasan dari kitab Martabat 7, sudah ringkasan. Karena Martabat 7 masih 7, ini sudah 4 dari ringkas. Nanti diringkas lagi bisa jadi 1. Sang Ahad, Dialah yang boleh merasa dikenal, maka Dia ingin dikenal. Dia hembuskanlah dari zatnya, hembusan yang sangat mulia kepada masa azaliyahnya. Bernamalah itu Ahmad. Ahmad artinya aku memuji diriku sendiri. Dialah yang memuji dirinya, Dialah yang menghembuskan dirinya. Tapi tetap saja antara Ahad dan Ahmad terpisahkan oleh ni. Maka Ahad itu adalah Ahmad bila ni, Ahmad itu adalah Ahad bil ni. Namun tetap dua-duanya berbeda. Ya, maka Ahmad inilah Nabi pertama. Kuntu nabiyan, akulah Nabi pertama. Ahmad. Itulah hembusan pertama, itulah ilmu pertama, itulah akal pertama. Sang Ahmad itulah yang disebut Ruhullah. Jadi Ruhullah beda dengan Zatul. Kawan kita salah faham, dikira saya mengatakan ruh tidak dicipta dihembus, dikira dia ruh kita ini bagian dari zat Allah. Itu namanya mulhid, zindiq, orang yang zindik dari jalan Allah dan tidak merasa dirinya diri Allah. Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, namanya nama Allah, fiilnya fiil Allah. Itu hamba paling sombong dan kurang ajar di alam semesta. Sayyidina Al-Khidir tidak pernah mengatakan itu ketika dia merusak kapal, membunuh anak kecil, mengangkat tiang. Dia mengatakan, bukanlah aku melakukannya dari amarku. Dia tidak langsung mengatakan ini amrullah. Nah, beda dengan orang kurang ajar, dia mengatakan aku mabuk, Allah lah yang mabuk. Aku zina, Allah yang zina. Kalau kita maksiat, kita katakan aku yang maksiat. Allah ampuni kok. Antum minum-minum, datang kepada Allah, minta ampun, Allah ampuni. Orang berbuat selingkuh, orang berbuat salah, datang kepada Allah dengan Rahman Rahimnya, Allah ampuni. Tapi jangan sekali-sekali mengatasnamakan salahmu, salah Allah. Itulah hakikat azaziliyah, iblisiyah.
dilafazkan dari dulu sampai sekarang, zat aku, zat Allah, itu kurang ajar itu orang. Nggak benar itu zikirnya. Siapa yang berzikir begitu, fa ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni, dia terlepas dariku, aku terlepas darinya. Itu bukanlah akidah Ahlus Sunnah wal, bukanlah syatariah Ahlus Sunnah, bukanlah thariqah mutabarah, bukan, jauh dari itu semua. Jika ada syatari yang begitu, itu bukan lagi syatari, itu namanya satali. Satali setan. Ya ada begitu. Saya berharap taubatlah kepada Allah. Hanya iblis yang mengatakan begitu. Makanya Allah murka mengatakan al-kibriya uridai. Kesombongan, engkau merasa dirimu aku, itu selendangku, jangan coba-coba pakai. Iblis coba-coba pakai. Maka hati-hati masuk dunia hakikat. Di situ iblis yang berbintang 8 dan 9. Kalau Kasat cuma 4, Panglima TNI cuma 4, ini 9, Mbak. Dia jadi jenderal sudah di surga, bukan di bumi. Maka dia punya senjata, hujah, tentara yang sangat banyak sekali. Kita berharap diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semua hakikat, hanya satu hakikat yang selamat. Al-haqiqah al-Muhammadiyah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau cinta Allah, ingin usul bersama Allah, maka laluilah jalanku, tempuhlah sunnahku, sunnah zahir dan batinku, jalan nafasku, jalan jiwaku, jalan kolbuku, jalan akalku, jalan ruhku, jalan fuad kolbu dan sirku. Tempuh jalan itu, baru usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikut jejak-jejak Nabi, jangan jadi bayang Nabi. Bayang Nabi itulah iblis. Nur jika berbayang itulah iblis. Itulah kun tadi, kun kamal nar. Kalau kamal nur ikut cahaya Nabi sallallahu alaihi, tidak ada bayang-bayang, maka Rasulullah tidak berbayang. Karena dia nur di atas nur, cahayanya lebih terang dari rembulan dan matahari. Maka jika disebut Ahmad Ruhullah, jadi apa yang disebut aku tiupkan, coba perhatikan surat Sad ayat 72, aku tiupkan dari rohku. Silakan diartikan min tab'id, sebagian min ibtida, permulaan, boleh semua, nggak ada masalah. Kalau sudah mengerti haikal ma'arif bahwa rohku bukan zatku, rohku Ahmad, Ruhullah namanya Ahmad. Maka kita ini induknya adalah Ahmad. Dalam istilah ahli hakikat ma'rifat, Ahmad ummul arwah. Ahmad itu ibundanya, induk sekalian arwah. Sebagaimana Muhammad bapaknya ruh. Ini istilah aja, bukan itu bapak kawin-kawin, bukan. Nanti ada pelaminannya lagi, Pak. Ada minyak mamaknya pula, beko, ya? Bukan itu istilah. Induknya ruh namanya Ahmad. Ini kalau bukan orang syatari, orang tarekat mu'tabarah, saya nggak buka ini. Ya, ya, ini hadiah lah buat antum semua. Jadi siapa yang disebut Ahmad? Ini saya ngulang yang ketiga, kemarin di Lubuk Linggau dan di Muratara. Ketika dalam surat Shaf ayat 6, Sayyidina Isa yang disebut Ruhullah, dia Ruhullah, apa bedanya dengan Ahmad Ruhullah? Ini penting ini, Pak. Apa beda Ruhullah Isa dengan Ruhullah Ahmad? Beda. Ruhullah Isa masih ada maknya, Maryam. Ruhullah Ahmad langsung sang Ahad. Ya. Kata Sayyidina Isa, inni basyirum birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Benar ayatnya, Ustaz. Ini Kiai Atik Fahmi nih, Hafiz
Hafiz berapa juz? 32. Emang ada 32 juz. Juz ke-31 juz Al-Fuqat. Yang ke-32 juz apa? Juz Al-Fatihah. Serius amat ngajinya. Udah panas ngaji ma'rifat, Masya Allah. Bagi orang kenal Allah siang malam sama. Karena Allah siang malam sama. Allah siang, Allah malam sama nggak? Allah sepertiga malam terakhir dengan Allah sekarang sama nggak? Maka orang kenal Allah tiadalah beda sepertiga malam dengan awal malam. Semuanya indah. Ya, tapi Nabi kasih fasilitas bagi orang yang terganggu di awal malam, ambillah akhir malam. Tapi bagi Nabi sama aja. Ya, siapa yang kenal Allah setiap malam terasa seperti hari raya. Siapa yang kenal Allah setiap malam terasa seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar setiap malam orang akan rajin ibadah, benar gak? Maka jadilah hamba Allah pencipta malam, bukan hamba Lailatul Qadar. Jadilah hamba Allah yang hidup beramal di malam Aid, bukan jadi hamba Aid. Ahmad Ruhullah. Apa kata Nabi Isa? Aku mengabarkan kepada kalian kedatangan Sang Ahmad. Waktu Nabi Isa berkalam, apakah Nabi Muhammad sudah lahir? Belum. Maka beliau tidak menyebut nama lahir, nama fisik. Yang disebut nama waktu Nabi Isa mengenal di masa azaliyah, masa pramasa, waktu sebelum ada waktu, itu azali. Sedangkan qadim, waktu yang tidak berawal, masa yang tidak ada bermula. Beda-beda istilah tuh. Apa kata Nabi Isa? Nama orang yang akan diutus itu Ahmad. Karena nama fisiknya belum ada, maka dia berbicara pada dimensi ruh, karena dia adalah Ruhullah yang saghir, Ahmad Ruhullah Al-Kabir. Itulah beda Sayyidina Isa dengan Sayyidina Ahmad. Ya? Makanya nanti ketika Nabi berkalam, Ismuhu wa ismi, Imam Mahdi yang nomor 4, Al-Mahdi Khalifatullah. Isimnya, namanya, gelarnya, ruhnya, sifatnya sama denganku. Maka nanti ada pelesetannya bernama Al-Masihud Dajjal. Jadi Al-Masihud Dajjal itu dia Al-Masih memalsukan dua sosok. Pertama Mahdi yang isimnya Ahmad, yang kedua Isa, Al-Masih Isa. Al-Masih Isa hakiki, Al-Masihud Dajjal masih yang Dajjal. Dajjal artinya palsu. Karena palsu itulah bayang-bayang, barang palsu. Namanya palsu, bentuknya mirip nggak? Maka nanti ini kabar buruk sekaligus kabar gembira. Jika Dajjal keluar, dia menyamar jadi Al-Mahdi. Jika Dajjal keluar, dia nyamar jadi Isa. Dia bisa berubah wajah. Semoga Allah lindungi kita dan semua yang hadir, semua yang mendengar dimanapun berada. Entasnya, kalau dulu ada Anasir yang 4, ada sekarang Haikal Ma'arif yang 4. Ulangi. Ahadzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Supaya makrifat ini tertanam dalam diri, baca syahadat, baca Haikal Ma'arif, tutup Fatihah, sholawat, ya, Al-Fatihah lalu sholawat. Silakan diamalkan, saya ijazahkan semua yang hadir. Silakan tuanku ketika memulai khatam 70.000, mulai dengan ini, itu zikirnya akan lebih cepat naik di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah suka disebut-sebut. La ilaha illallah kata manusia,
La ilaha nafi, illallah isbat. Habis nafi isbat, tetaplah Allah. Habis alif lam lam ha, tetaplah hu. Dia. Dibalik lagi huwallah. Begitulah terus. Tapi itu namanya ma'rifat huwiyah. Apa arti ma'rifat huwiyah? Mengenal kediaan, keesaan. Huwa berarti dia yang tidak terbayang oleh mata dan pikiran dan pendengaran. Habiskan semua asumsi kita tentang Allah. Itulah disebut zikir hu. Jadi kalau ada orang baca hu, dia masih membayangkan Allah berwarna, bertempat, berarah. Belum sahih. Kul huwallahu ahad. Baru kul hu sudah nggak terima. Maka orang-orang meyakini Allah bertempat di suatu tempat, hu-nya belum sah. Maka ada namanya syahadat huwiyah. Syahadat huwiyah ini menafikan yang tidak pantas dari Allah. Ya, aras bukan tempat Allah. Aras itu tempat sholat Rasulullah tertinggi, tempat sujud Rasulullah tertinggi di Baitur Rahmani. Ya, Ar-Rahman alal arsy sawa. Begitu dalam surat Thaha. Sang baginda Rasulullah mulia diangkat, diundang ke atas sana. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sujudlah engkau hai Muhammad. Maka sujudlah Nabi Muhammad di sana. Bukan seperti bapak saudara melihat saya memandang seperti ini, bukan. Tapi dia sujud. Sujud tiada lepas. Hanya Rasulullah lah yang diizinkan sujud di sana. Sujud di sana itu lengkaplah semua solat Nabi Muhammad SAW. Ini hitung-hitung ilmu ma'rifat, Pak. Seandainya Nabi nggak solat, cukup solatnya atas itu sudah cukup. Maka solatnya Nabi yang ada itu bukan untuk Nabi, itu untuk kita. Maka Nabi bilang as-salah itu untuk kita. Nabi tahajud untuk kita, mendoakan kita. Nabi ngapain untuk kita? Karena dia sudah cukup sholat di atas aras Allah. Apa nama rumah Allah di aras? Baitur Rahmani. Apa namanya? Dalilnya apa? Surat Thaha ayat 6. Ar-Rahman alal arsis stawa. Maka yang punya hak untuk bersujud di sana hanyalah yang bernama Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bernamalah sang Muhammad di ayat ini, dua ayat terakhir At-Taubah, Rauf dan Rahim. Rauf nama Allah dipakaikan ke nama Muhammad. Rahim nama Allah dipakaikan kepada nama Ahmad. Maka yang sholat di sana itulah sang Rahim Muhammad Ahmad. Ya, makanya Rasulullah itu sayang kepada kita karena makna Ar-Rahman ala arsy istawa. Aras itu meliputi alam semesta. Allah Rahman menyayangi semuanya. Itulah makna istawa. Sama rata sayangnya Allah. Istawa. Jadi kita nggak debat lagi istawa duduk bertempat, itu perdebatan lama. Sekarang orang sudah paham istawa maknanya, kalau kata orang Melayu lama, merata-rata, meratu-ratu, samung. Apa istilahnya tuh, Bangku? Sama rata. Allah menyayangi alam semesta dengan rahmaniyahnya sama rata. Adakah di alam ini yang terlepas dari rahman Allah? Kalau ada berarti ada rahman selain rahman. Musyrik namanya. Karena rahman itulah orang kafir bisa bernafas. Kalau rahman itulah orang zindik masih bisa berkalam tentang Allah. Kalau habis rahman, kiamatlah bumi. Rahman tidak pernah habis kecuali sang rahim dan pewarisnya sudah habis. Jadi kapan bumi ini kiamat? Kalau sang rahim sudah nggak ada di bumi.
Maka hidupkanlah rohiniah di sini. Kapan rumah tangga hancur? Kalau rohiniah habis antara suami dan istri. Benar. Kapan majelis hancur? Jika rohiniah kasih sayang habis di antara tuang guru dan murid, tuangku dan tuangku. Kapan tarekat pecah? Jika rohiniah selesai. Kapan negeri ini hancur? Jika rohiniahnya tidak ada. Mari hidupkan rohiniahnya Allah di dalam diri. Ya, baca-bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam Bismillahirrahmanirrahim sudah terkumpul haikal ma'arif. Itulah alif ahadiyah. Itulah titik inti dari ahad, wahidiyah, ahadiyah, semua di situ. Sin, mim, waduh kalau dibuka lagi Pak, udah mau jam 3. Semua itu simbol-simbol ma'rifatullah. Makanya Allah ulang-ulang. Kalau orang tua guru kita mengulang-ulang pesan, itu penting atau tidak penting? Coba lihat Bapak Saudara, ayat tersering, terbanyak diulang dalam Quran. Surat apa itu? Ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling sering di Quran. Mungkin kawan kita bertanya, At-Taubah tak ada ya? Angku tak tahu, bukan tak ada. Kalau tak tahu, ngaku tidak tahu. Tidak usah mengada-ngada. Mana bismillahnya Taubah? Itulah tadi yang kami baca. Wabil mu'minina raufur rahim. Jadi bismillah itu lafaznya banyak. Ada bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillahi majreha wa mursaha. Bismillah. Ada bismillahi jadi binasyaiton wa jinin bisyaiton marzaqana. Itu tahu nggak Cung tuh? Itu belum pernah coba ya. Maaf Cung ya. Kalau Tong Aquarius sudah biasa. Tiap malam kali ya. Ada banyak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai. Itu macam-macam bismillah. Ada bismillah disembunyikan sin mimnya dalam ba. Karena ba dan mim itu keluarnya sama. Coba baca ba. Ma. Sama enggak? Hanya dua huruf yang keluar dari dua bibir, mim dan ba. Disebut iqlab, ketukar-tukar. Ya, tak tukar-tukar, tak ganti-ganti. Kadang ba, kadangnya. Nah, contoh min ba'di, coba baca. Mim seperti mim, padahal setelahnya ba. Benar. Min ba'di dibaca seperti mim, ketukar ba-nya jadi mim. Min ba'di itu ilmu mahal. Cuma kita dari kecil tidak tahu rahasianya. Maka ba dan mim itu rahasia apa lagi? Kenapa ba bisa jadi mim? Mim larut dalam ba. Mim itulah Sang Muhammad. Maka jika ingin engkau kenal hakikat ahadiyah dalam ba, maka karamlah dalam nama Muhammad. Cintailah ia, almar'u ma'an ma'ahabbah. Siapa yang cinta sesuatu, dia akan larut bersamanya. Banyaklah selawat memanggilnya, rindulah ia semata. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mim ba'di. Mim, ketika mim mengalahkan ba pun hilang dalam mim. Itulah luar biasanya. Kalau dilihat tulisannya tidak berubah, tapi ketika dilafazkan, karena cinta dia satu jua. Itulah hakikat tauhid. Terkesan kalau orang cinta itu bersatu, tapi dilihat wujudnya tetap berbeda. Tetap ada nun pemisahnya. Itulah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap harus dibedakan. Inilah hijabnya Muhammad dengan ahad Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masing-masing huruf tidak ada yang sia-sia. Salah satu bacaan basmalah adalah bil mu'minina raufur rahim. Ini namanya basmalah al-muhammadiyah. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah lil hifzi.
Ada a'udzu bikalimatillah tamat ditambahkan bismillah, ya a'udzu itu bismillah ta'awuz. Macam-macam istilah bismillah, ya. Jadi bismillah yang kita tahu baru satu jenis, padahal di Quran berjenis-jenis. Ada bismillahi apa tadi? Mau naik kapal? Majreha wa mursaha. Ada bismillah apa tadi? Bismillah Muhammadiyah. Wa bil mu'minina raufur rahim. Bid'ah apa lagi ya razimnya? Kok bil mu'minina raufur rahim disebut bismillah? Dia nggak tahu nama Allah itu ada pada Muhammad. Itu rahim. Rahim nama Allah bukan? Ya. Dengan nama Allah bismillah, dengan nama Allah bil mu'minin, terhadap orang beriman. Sang Muhammad itu dia rauf, sayang, kasih, rahim. Bedanya Allah pakai alif lam, Muhammad tanpa alif lam. Wah, itu panjang lagi, Pak. Allah jam 3 lewat 5 kepala langit muka lamang kilek. Yo. Ya, sudah ya. Khawatir beko macet di jalan. Ya. Nanti kalau ada waktu panjang kita kue-kue mengaji marifat. Insya Allah hazinnya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Semoga Syekh Burhanuddin, semoga murid-muridnya Buya Ali Imran, Tuanku Arius, Pakih Mudo, nantilah tua pun tetap mudo, dan semua pengurus ya, pewata apa, ya, dan semua jamaah musola tauhid Surau Gebah Ruang Malalu, dan semua orang yang cinta ma'rifatullah, semoga dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan saya banyak-banyak solawat, baca Haikal Ma'arif setelah sholat, ya, sebelum tidur dan bangun tidur, baru baca doa-doa biasa. Insya Allah mempertajam ma'rifatullah. Insya mohon izin tidak salam-salaman ya, kami nanti mau jalan, dan juga tidak, kalau foto sekali foto aja. Mau foto sekali foto aja untuk pengurus dan ustadz aja, bapak ibu nanti ya sama beliau aja. Semua yang didengar dari YouTube, jika channelnya sahih maka sah jadi murid. Boleh mengamalkan dengan syarat, mulai dengan syahadat, kirim Fatihah untuk Nabi SAW dan guru-guru kita yang mulia. Ya, tidak meninggalkan syariat, menjaga tarikat sampai pada hakikat, usul pada sang ma'rifat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat pembukaan, Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nama yang kita pakai sekarang ini adalah nama jasad yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, ataupun tetua kita, kakek, nenek misalnya. Sekarang saya mau tanya, siapa nama rohani kita, Pak Ustadz? Yang dimana binnya adalah bin Muhammad Rasulullah SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tahu nama kita orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa, Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris. Bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus, jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub, itu mereka nggak ngerti
Yang ngerti wali namanya Ghaus. Jadi wali itu kan banyak Pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli Badar. Kutub poros, dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Qutbul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini. Gitu. Kalau mau nanti satu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau. Ya, biar dikasih namanya oleh beliau. Kapan ketemunya? Wallahu a'lam. Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau. Bapak kalau mau silakan. Nanti kumpulkan namanya, nanti beliau kasih nama. Dikasih nama Pak, dengan nama itu Bapak nanti dipanggil oleh malaikat mungkar nakir ntar. Nama dari ayah rohani yang disimpan oleh kalbu beliau. Kira-kira begitu. Waduh, ini udah berbicara jauh kita nih Pak ya. Ya, tafadhal. Boleh terakhir dari Pak Haji Adang untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan perbedaan antara saudara kandung dan saudara satu ruh. Karena terkadang walaupun kita saudara satu kandung, saudara kandung dan saudara ruh. Karena yang terjadi di dunia ini, sungguh pun kita saudara satu kandung, tapi mungkin jarang ketemu, banyak perbedaannya. Berbeda walaupun tidak satu kandung, kita sering ketemu dan banyak persamaannya. Kemudian mohon dijelaskan juga perbedaan pendengaran ruhani dan pendengaran jasmani, penglihatan ruhani dan penglihatan jasmani. Terima kasih. Ya. Beda saudara kandung secara jasad Pak ya, dengan saudara ruh. Dalilnya surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Loh, babenya siapa? Ya, bapaknya siapa? Itulah Rasulullah. Abul Mu'minin, bapaknya orang beriman. Maka istri Nabi disebut Ummul Mu'minin. Tapi kan kita nggak manggil Nabi Abul Mu'minin, padahal itu nama beliau sebenarnya. Disebut lebih tepat Abur Ruh. Saudara ruh ini itu diketahui dari syahadat Pak, dan pengenalannya kepada Bapak Ruh. Dan yang meniupkan roh tidak dicipta Pak. Tapi jika yang dimaksud roh itu jiwa dicipta. Jadi tergantung nih, kan ulama kita kadang menyebut roh tapi artinya nafs. Menyebut roh artinya kolbu, seperti Imam Ghazali. Maka ini dicipta. Inilah mazhab Imam Qushairi, Imam Ghazali, bahwa ruh dicipta. Tapi Quran kan ngomong ruh bukan yang itu. Kulir ruh min amri rabbi. Amri rabbi tidak dicipta. Roh adalah urusan Allah. Lillahil amru, ya. Allah punya amr, tapi juga punya penciptaan. Jadi Allah membedakan antara ciptaannya dengan urusannya. Urusan itu hembusan. Nah, jadi kita ini, fisik ini dengan kun.
kun fayakun. Kalau ruh enggak, tiupan Pak, tiupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nur, nah yang Bapak cerita tadi, nur itu pancaran. Maka manusia itu dalam dirinya minimal ada 3 nasab. Ada nasab jasad, ada nasab nur, ada nasab ruh. Kalau nasab jasad, banyak yang tahu. Ini Habib Mahdi As-Sagaf yang wali di Parung, almarhum, udah meninggal ya, pesantren Nurul Iman. Itu dia berangkat ke Masjidil Haram, duduk di pintu apa gitu ya, tiba-tiba ada orang nyapa, kamu si anu ya, bin sampai ke Rasulullah. Itu nama jasad, silsilah jasad, bisa diketahui oleh banyak wali. Banyak wali bisa tahu Pak. Tapi kalau nasab nur, nasab ruh, cuma Nabi yang tahu. Karena qalbu Nabi diwariskan nanti isi ilmunya ke Imam Al-Mahdi, maka beliau tahu Pak nanti. Tapi nantinya udah gak lama loh Pak ya. Jangan dikira 100 tahun lagi, enggak. Orang sebelah, orang tua Nabi masuk neraka. Ayo gimana? Antum terima? Ini bukan provokasi loh ya. Ada Pak polisi nggak? Mohon maaf, ini bukan provokasi. Antum terima nggak orang tua Nabi dibilang orang tua Nabi masuk neraka? Terima nggak? Kata dia ada hadisnya. Gimana jawabnya? Suruh dia bacain hadisnya. Anggaplah sekarang dia ada ya. Sekarang lagi jawab dia. Ini loh hadisnya. Ja rajulun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi seseorang lalu bertanya, "Aina abi?" Di mana abahku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah langsung kasyaf. Allah bukakan alam neraka dan surga. Dilihat-lihat daftar namanya enggak ada di surga. Jadi Nabi itu megang daftar nama orang surga. Daftar orang masuk neraka. Makanya Nabi tahu, wah, abah ente masuk neraka. Tapi kan nggak bisa ngomong kayak kita canda-candaan. Ini lagi serius, ini orang lagi serius. Karena dia mungkin beberapa hari mimpi bapaknya terus. Sedih gak orang ini? Sedih, maka dia buang muka. Falamma qafa, ketika dia berpaling pergi, Nabi panggil, wahai sahabatku sini. Nabi nggak tega ketika keceplosan menyebutkan rahasia masa depan. Bapak ente masuk neraka. Nabi kemudian ingat, aku kan rahmatan lil alamin. Bisa nggak tuh di switch sebenarnya? Sebenarnya bisa aja Nabi kasih syafaat selesai. Cuma Nabi nggak boleh cerita begitu. Itu hukum takdir. Kalau pakai syafaat selesai sebenarnya. Syafaat itu bukan hukum takdir Pak. Jadi antum kalau dihukumi pakai takdir mungkin masuk neraka semua, termasuk aneh. Tapi kalau pakai syafaat terbebas kita dari neraka. Maka minta syafaat itu wajib setiap hari dengan cara berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Oi fulan, jangan sedih, kira-kira bahasa begitu. Bapak aneh, bapak ente sama-sama di neraka. Supaya dia nggak sedih. Bapak Nabinya masuk neraka. Ya sudahlah, nggak usah sedih lah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tega nggak bikin orang sedih? Dia nggak ngerti hadis ini. Ini orang yang ngomong orang tua Nabi masuk neraka, tamat Madinah loh Pak ya. Gak ada urusan ternyata mau tamat mana. Kalau nggak ngerti adab kepada yang terkubur di Madinah itu, pulang-pulang tetap tidak beradab. Dia injak rumput-rumput, dia injak pasir-pasir yang dulu diinjak oleh Rasulullah. Terus dia mengajarkan kepada jamaahnya, orang tua Nabi masuk neraka. Kira-kira gimana? Jika sahabat ini sedih, Nabi lebih sedih nggak? Nabi hatinya lebih lembut, lebih halus. Pasti Nabi lebih sedih. Seandainya benar orang tua Nabi masuk neraka, seandainya benar, tolong jaga hati Nabi. Seandainya hadis ini benar nih ya, jangan diungkit-ungkit.
Cukuplah itu terdata, terinput dalam Sahih Muslim, tapi kita tidak kalamkan. Betapa banyak hadis sahih, pemahamannya tidak sahih. Bahkan Quran yang pasti sahih itu pemahaman orang terhadap Quran tidak sahih, apalagi hadis Nabi. Siap jaga adab ke Nabi? Siap mengawal ulama-ulama kita yang membela Nabi? Ya, kalau ada orang bilang orang tua Nabi neraka, kita apain? Jangan ditonjok, Pak. Ya, diajarin adab ke Nabi. Ya, antum kayaknya udah siap aja nih mau perang. Jangan, tar dulu, perangnya nanti. Sekarang perang argumen dulu, perang adab. Ajarin dia adab. Ajarin dia, bilang ini, kalau ada orang ngomong, orang tua ente masuk neraka gimana? Kalau dia mungkin terima kali ya, karena dia musyrik-musyrikan abahnya kali. Kalau kita nggak berani, itu su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.